Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah syadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita sebagai hamba Allah yang telah tetap Allah izinkan untuk menikmati segala apa yang Allah hidangkan kepada kita, maka dari itu tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak kurang-kurangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada detik ini kemarin selama 1 bulan penuh kita menghadapi bulan suci Ramadan, yang dimana di situ Allah sediakan kepada kita hadiah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, hadiah yang sangat istimewa, di mana di sana ada rahmah, di sana ada maghfirah, dan di sana ada itskum minan nar yang Allah jaminkan kepada kita. Dan Allah pun juga sediakan kepada kita yang dimana kalau seandainya kita la'allakum tattaqun, kita bersungguh-sungguh melaksanakan semua rentetan dari ibadah Ramadan dengan segala istiqomahan kita, maka itu menjadi sebuah modal dasar bagi kita untuk menjalankan kehidupan la'allakum tattaqun. Takwa adalah paling derajat yang sangat tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa memberikan jaminan la'allakum tattaqun. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada posisi yang jauh lebih tinggi daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kedudukan yang paling tinggi di mataku kata Allah adalah derajat takwa. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Dan satu lagi, kita yang hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya punya kemampuan hidup selama 70 tahun. Kalaupun itu adalah umur yang panjang, 75 tahun. Tapi Allah sediakan kepada kita yang dimana satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan alhamdulillah, kalaupun itu kita dapatkan, artinya kita pun juga telah mampu mendapatkan sebuah ibadah yang lebih baik daripada 10 bulan, daripada 1000 bulan. Itulah Ramadan yang Allah berikan kepada kita kemarin selama 29 hari. Dan hari ini kita hadir kembali. Walitukmilul iddata. Kita telah sempurnakan kemarin ibadah Ramadan kita selama 29 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah. Dan kemudian hari ini semuanya kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tinggikan asma Allah, kita agungkan asma Allah, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah dasar dari sebuah keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Ini menjadi sebuah dorongan kekuatan bagi kita.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sejarah membuktikan, bukankah para pejuang-pejuang kita dulu, siapa kita sebut? Bung Tomo, ketika melawan penjajah, yang keluar pertama adalah apa? Allahu akbar. Pangeran Diponegoro ketika berjuang melawan penjajah, yang menjadi inspirasi kekuatan bagi mereka adalah apa? Allahu akbar. Imam Bonjol, begitu juga pejuang-pejuang yang lain berjuang melawan penjajah, semuanya berawal dari apa? Keyakinan akidah kepada Allah. Allahu akbar, meninggikan asma Allah. Maka dituangkan di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar, berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tidak mungkin negeri kita ini yang besar, yang dimana kata orang tidak mungkin menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari berbagai ribu bahasa yang berbeda, kultur, budaya yang berbeda semuanya. Tapi kita bisa bersatu. Negara Republik Indonesia ini. Itu karena siapa? Tidak lain, tidak bukan karena apa? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Selesai di situ tidak, dan didorong oleh keinginan luhur berbangsa. Tidak cukup hanya Allahu akbar, Allahu akbar, kita tinggikan asma Allah, tapi tidak ada ikhtiar di situ. Begitu juga dengan surat Al-Baqarah 183 juga menegaskan la'allakum tattaqun. La'alla itu bermakna takarrij, di mana di situ harus ada kesungguhan yang kita lakukan agar kita mendapatkan derajat takwa. Harus ada kesungguhan yang betul-betul daripada diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita harus yakin. Kita harus yakin dengan segala daya dan upaya yang pernah kita lakukan kemarin. Selama 1 bulan penuh kita ditempa oleh Ramadan. Kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa kita membutuhkan itu. Selama 1 tahun penuh kita menjalankan kehidupan sehari-hari yang lebih banyak disibukkan oleh urusan dunia kita. Tapi di Ramadan tidak. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya ibadah. Tidak pernah lepas dari namanya ibadah. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat panjang yang kita lakukan. Salat kita lakukan hanya 5 menit. Itu pun sudah termasuk lama. Apalagi ibadah ritual yang panjang kita lakukan. Kecuali puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selama 13 jam itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal masuk ke dalam kamar, kita minum, tidak ada yang tahu. Tapi ketika puasa, kita tahu, kita yakin bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu hadir pada diri kita selama 13 jam penuh. Tidak ada itu kita dapatkan selain dari ibadah puasa. Dan itu adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam tarah fa innahu yaraka. Ihsan adalah apa? An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, engkau berpuasa kepada Allah. Ka'annaka tarahu, jelas. Sesungguhnya Allah selalu melihat kita. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah ibadah puasa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Maka kita perlu berbangga. Hari ini kita mengaku bahwa kita menjadi fitrah. Kita menjadi suci lagi. Kita kembali kepada kesucian. Yang dimana itu adalah dasar
dari kelahiran seorang manusia. Karena semua anak Nabi Adam dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawaihu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Dalam hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dalam bumi ini, ke dunia ini, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawaihu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Nah, nanti bapak ibunya lah nanti yang menjadikan anak itu apakah menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dan itu adalah dasar fitrah dari kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah artinya apa? Fitrah artinya kesucian yang berorientasi kepada mencari kebenaran, mencari aspek ilahiyah yang dimana semua orang butuh ibadah kepada Allah. Orang butuh tunduk, orang butuh menyembah, dan nanti tergantung siapa yang mendidiknya. Itu adalah hakikat dari fitrah. Dan hari ini kita pun juga insya Allah telah menjadi fitrah kembali. Kalau kita sudah menjadi fitrah kembali, kita sudah menjadi suci kembali, ini yang harus kita jaga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga, harus kita pelihara, karena ini menjadi titik awal dari bagaimana kita menjalani 11 bulan ke depan untuk menghadapi kehidupan yang normal kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka para guru wajar, para ustadz, para kiai, para pemuka agama, para pendakwah wajar selalu riskan, selalu khawatir. Karena apa? Jangan-jangan kita hanya bisa menjalankan puasa, kita hanya menjalankan Ramadan hanya sebagai ritual belaka. Pergi Ramadan, pergi juga kita dari masjid. Pergi Ramadan, pergi juga kita dari kejujuran. Pergi Ramadan, pergi juga kita dari kesabaran. Pergi Ramadan, pergi juga kita dari kedermawanan. Dan pergi Ramadan, pergi juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita pelihara. Dan bagaimana kita menjadikan ritual-ritual Ramadan semuanya menjadi sebuah latihan. Asyahrul tamrin, bulan latihan bagi kita. Memang semuanya harus dilatih. Dan satu lagi, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi juga diadakan potensi-potensi negatif yang sangat banyak dan sangat luar biasa terhadap diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan itu Allah katakan kepada kita. Dan itu Allah ingatkan kepada kita. Dalam beberapa surat Al-Quran. Yang pertama dalam surat Wal Asr. Wal Asri, innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita manusia ini dilahirkan semuanya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalih. Semuanya rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Kemudian Allah tegaskan juga dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. Innal insana khuliqa halwa.
Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu selalu dalam keadaan resah, gundah, gulana, galau. Wa iza massahul khaira jazua. Kalau dia dikasih kebaikan, kalau dia dikasih keburukan, maka dia berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manua. Dan kalaupun dia dikasih harta yang banyak, maka dia menjadi kikir. Illa, kata Allah, ada lagi illanya, illal musallun, kecuali orang-orang yang selalu sholat, kecuali orang-orang yang selalu tunduk, kecuali orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi sholatihi daimah. Orang istiqomah dengan sholatnya, orang istiqomah dengan tunduknya. Daimun, daimun itu artinya istiqomah, terus menerus melaksanakan segala perintah Allah. Dan kemudian yang terakhir juga Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Bayangkan, sungguh hina kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam surat Al-Adiyat ini, kalau kita sadar, kalau kita paham, kalau kita yang namanya manusia adalah dikasih pikiran, dikasih perasaan. Kenapa saya bilang hina? Kenapa saya bilang rendah? Karena Allah bandingkan kita dengan kuda. Kuda perang. Wal 'adiyati dabha. Kuda perang yang siap berperang. Fal muriyati qadha, kata Allah. Kemudian dia keluar dari kandangnya. Dia bangkit, dia lari sekencang-kencangnya. Fal mughirati subha, yang bikin kebisingan pada subuh hari. Wasat Nabi Jama', dan kemudian dia akan menghantam apapun yang tuannya perintahkan kepada dia. Itulah kuda yang hanya dikasih oleh tuannya rumput. Sehebat-hebatnya kuda tidak akan pernah dikasih makan daging, tidak akan pernah dikasih makan ayam. Hanya dikasih rumput oleh tuannya. Semahal-mahalnya kuda, berapa harga kuda? 1 miliar, 10 miliar. Tetap aja dia hanya ditinggalkan di tempat sebuah kandang yang tidak lebih mewah dari kamar mandi kita mungkin. Tetapi apa? Loyalitasnya terhadap majikannya, loyalitasnya terhadap tuannya tidak diragukan lagi. Hantam musuh, maka kuda pun juga tidak akan pernah berhenti untuk menghantam musuhnya semuanya. Maka Allah lanjutkan dalam surat kelima, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar terhadap tuannya, dia pembangkang terhadap tuannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan terhadap keingkarannya itu, dan terhadap pembangkannya itu, dia sadar, dalam keadaan sadar, dia sadar dengan segala pembangkangan yang dia lakukan. Itulah kita manusia yang Allah ciptakan dengan potensi baik, potensi buruk. Ketika potensi baik kita lebih mendominasi daripada potensi buruk kita, maka tadi Allah katakan fi ahsani taqwim, kita akan menjadi manusia yang sebaik-baik manusia. Maka hari ini kita refleksikan diri kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga Ramadan kita. Kita jadikan Ramadan sebagai ruh dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari segala rentetan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah berorientasi pada kampung halaman kita. Kepada kampung halaman kita. Bukankah kita semua yang hadir di sini akan pulang kampung? Kita pasti pulang kampung. Di mana kampung kita? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat. Kita pasti akan mati. Kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus disampaikan oleh semua alim ulama, para ustadz, para asatidz. Karena dalam semua perkara, dalam semua hal, itu semuanya semu. Tidak ada kepastian di situ. Semuanya. Ketika kita bicara masa depan, semuanya teka-teki. Bisa iya, bisa tidak. Kecuali satu. Satu-satunya perkara yang pasti dan tidak diragukan lagi adalah apa? Mati. Kematian. Itu adalah perkara pasti yang akan datang kepada kita. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bersiap-siap. Kita persiapkan diri kita. Jangan sampai kita nanti menjadi menyesal. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Munafik ayat 10 Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salih. Aku perintahkan kepadamu wahai manusia untuk menafkahkan dari sebagian dari hartamu mimma razaqnakum, yang telah aku rezekikan kepada kamu, min qabli ayyati ahadakumul maut. Kita disuruh bersedekah, kita disuruh berinfak, kita disuruh menjadi berderma kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyati ahadakumul maut, sebelum kamu mati, kata Allah. Dan jangan sampai nanti ketika kamu dikubur, kata Allah, kita berteriak kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah. Wahai Allah, kalau seandainya engkau mampu balikkan aku lagi hidup ke dunia, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu kita persiapkan diri kita. Ada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban. Sya'ban bukanlah sahabat Rasulullah yang cukup terkenal, tetapi Sya'ban ini memiliki sebuah istiqamah yang sangat luar biasa terhadap sholat berjamaah dengan Rasulullah. Kalau kebiasaan Sya'ban itu dalam satu baris ini, dia selalu duduk paling pojok sebelah kanan di depan. Itulah Sya'ban. Dia istiqomah selama hidupnya menganut agama Islam, dia tidak pernah sekalipun absen sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Sya'ban tidak hadir di tengah jamaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun juga bertanya, mana Sya'ban? Kenapa dia tidak ada? Karena setahu saya selama dia menjadi muslim, dia tidak pernah absen sholat bersama kita. Sampai Rasul menunda sholat berjamaah sampai 20 menit. Ternyata Sya'ban pun tidak hadir di tengah-tengah jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Dan akhirnya ada salah satu jamaah yang tahu. Kemudian Rasul berjalan ke rumahnya Sya'ban. Ternyata rumahnya Sya'ban jauh.
1 jam perjalanan dari masjid tempat Rasulullah melaksanakan sholat ke rumahnya Sya'ban. Dan setelah sampai di rumah Sya'ban, bertemulah Rasulullah dengan salah seorang perempuan. Dan Rasul bertanya, "Wahai, di mana Sya'ban? Apa kabarnya Sya'ban?" Kemudian perempuan itu berkata, "Sya'ban sungguh telah mendahului kita ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kemudian istrinya bertanya lagi kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, alhamdulillah Sya'ban telah meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Tapi saya mau bertanya ya Rasulullah, karena sebelum Sya'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak. Yang pertama dia berteriak, dan kami itu tidak paham maksudnya apa. Teriakan pertamanya adalah apa? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Dan kemudian dia berteriak lagi yang kedua. Aduh, kenapa tidak lebih bagus? Dan kemudian yang terakhir dia berteriak lagi ya Rasulullah. Aduh, kenapa tidak semuanya? Kami bingung ya Rasulullah, apa maksud dari Sya'ban? Kemudian Rasulullah menjelaskan pada istrinya dan para sahabat. Tahukah engkau, sebelum Sya'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan gambaran terhadap ganjaran semua amal perbuatan yang dia lakukan. Kenapa Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Karena Sya'ban betul-betul menyaksikan setiap langkah dia lakukan menuju tempat rumah Allah, tempat dia sholat, itu pahalanya sangat luar biasa sekali yang dia lihat. Catatan pahala setiap langkah yang dia lihat itu sangat banyak dan sangat luar biasa. Maka Sya'ban berteriak. Bayangkan, 1 jam perjalanan dari rumah ke masjidnya, Sya'ban pun juga masih berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Nauzubillah. Kita malu, jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu bahwa kita menjadi orang-orang yang masih berat melangkahkan kaki kita ke masjid. RT 20 ini yang terujung pun kira-kira berapa? RW 20 ini terhadap masjid kita. Dan lebih malu lagi kita yang cuma berapa langkah kaki kita menuju masjid ini, kita pun juga masih tidak mampu. Sya'ban 1 jam dari perjalanannya, ketika dia dipanggil oleh Allah, dia perlihatkan berapa banyak langkah yang dia lakukan itu mendapat pahala yang sangat besar dari Allah. Dia pun juga masih menyesal, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang pertama. Yang kedua, kemudian Sya'ban juga berteriak lagi, aduh, kenapa tidak lebih baik pada suatu hari, pada hari yang sangat dingin, Sya'ban berjalan menuju masjid subuh-subuh hari. Di tengah perjalanan, Sya'ban bertemu dengan seorang pengemis yang sudah kedinginan. Pada hari itu memang Sya'ban tidak memakai pakaian yang bagus. Pakaiannya sangat jelek pada hari itu dia pakai jaketnya. Dan jaket yang jelek ini dia berikan kepada pengemis itu. Kemudian Allah perlihatkan pahala yang sangat luar biasa kepada Sya'ban terhadap jaketnya yang jelek yang dia berikan kepada orang lain. Makanya Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih baik? Kenapa bukan jaket yang bagus tadi aku pakai dan kemudian aku berikan kepada orang itu? Sya'ban berteriak, kenapa tidak lebih bagus? Dan yang terakhir, Sya'ban pun juga berteriak lagi, aduh, kenapa tidak semuanya? Sya'ban bukanlah orang kaya. Dia orang sangat sederhana, bahkan tergolong miskin. Pada satu hari di depan rumahnya dia makan roti. Dia hanya mampu membeli roti satu potong roti. Ketika dia makan 1 potong roti, hadirlah seorang pengemis yang sangat kelaparan. Dan kemudian Sya'ban dengan 1 roti itu dia potong 2 dan dia berikan kepada pengemis itu. Pahala yang Allah berikan kepada Sya'ban ketika dia memberikan setengah roti itu sangat luar biasa dan sangat-sangat banyak sekali. Sya'ban pun kembali menyesal. Aduh,
Kenapa tidak semuanya aku berikan? Itulah penyesalan Sya'ban. Bagaimana kita sebagai ahli maksiat? Apa nanti yang akan Allah berikan penglihatan kepada kita sebelum sakaratul maut kita? Jangan-jangan neraka yang Allah lihatkan kepada kita. Azab nanti Allah lihatkan kepada kita. Dan jangan sampai juga kita menyesal ketika kita masih hidup, ada harta, ada duit yang sebetulnya bisa kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain. Ada sesuatu yang kita cintain yang bagus-bagus itu bisa kita dermakan kepada orang lain. Kemudian itu tidak kita lakukan ketika kita masih hidup. Dan kita akan menjadi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq. Maka dari itu bersiaplah kita untuk menuju kampung halaman. Barakallahu walikum walisairil muslim wal muslimat wal mu'minin wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan diri kita. Karena banyak sekali daya dan upaya yang terkadang di luar kemampuan kita, di luar nalar kita, di luar keinginan kita. Dan itu siapa yang menggerakkan? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kita perbanyak doa kita kepada Allah. Kita perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini. Hari yang sangat mulia ini. Di mana kita sudah 1 tahun, sudah sebulan penuh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Kita berpuasa, kita qiyamul lail, kita tilawatil Quran setiap hari, kita laksanakan sunnah-sunnah Allah setiap hari, kita lakukan sedekah setiap hari, kita lakukan amalan-amalan yang tidak mungkin kita lakukan di luar hari lain. Hari ini insya Allah tidak ada satupun permintaan yang kita minta kepada Allah yang Allah tidak kabulkan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggukan hati kita. Kita rendahkan diri kita. Kita tinggikan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu li sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'at. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami sebagai hamba-Mu ya Allah, yang penuh dosa, yang penuh kehinaan, yang penuh dengan segala kezaliman ya Allah. Tidak ada tempat kami mengadu ya Allah selain kepada-Mu ya Allah. Tidak ada tempat kami meminta ya Allah selain kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah banyak melakukan segala kemaksiatan kepada-Mu ya Allah, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Jangankan neraka-Mu ya Allah, panas api-Mu di dunia saja kami sungguh tidak mampu untuk menahan panasnya. Sungguh kami tidak mampu ya Allah menunggu azab neraka-Mu ya Allah. Maka dengan Ramadan ini Kau jadikan kami itskum minan nar, terbebas dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami bukan hamba-hamba yang menyesal nantinya ketika Engkau telah panggil kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
kami mungkin menjadi hamba yang tidak selalu siap untuk Kau panggil ya Allah. Tapi kami sungguh tidak tahu kapan Engkau akan kamu panggil ya Allah. Mudahkanlah pada syakaratul kami ya Allah. Mudahkanlah kami pada syakaratul maut kami ya Allah. Jangan Kau siksa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Satu lagi permintaan kami ya Allah. Kami sungguh tidak lahir ke muka bumi ini bukan karena orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Baik orang tua kami yang hari ini masih ada ya Allah, maupun yang telah Engkau panggil ya Allah. Yang telah Engkau panggil ya Allah, jangan pernah Engkau siksa mereka di kubur ya Allah. Jangan pernah Engkau siksa mereka di kubur ya Allah. Karena kami menjadi saksi bahwa mereka adalah pejuang terbaik bagi kami ya Allah. Mereka bapak kami, dia kerja pagi, siang, sore, malam, kaki dijadikan tangan, dijadikan kaki ya Allah. Tidak lain tidak bukan adalah untuk menghidupi kami ya Allah, agar kami bisa bahagia ya Allah, agar kami bisa menjadi anak yang layak ya Allah, agar kami mampu mencapai cita-cita kami yang setinggi langit ya Allah. Sungguh itu tidak akan pernah terwujud kalau bukan karena Bapak kami ya Allah. Jadi jangan pernah Engkau siksa Bapak kami ya Allah. Begitu juga dengan ibu kami ya Allah. Aku pun juga menjadi saksi hidup bagaimana perjuangan ibuku ya Allah. Selama 9 bulan dia mengandung kami ya Allah. Tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kami ya Allah. Kehidupannya terganggu, dia tidak bisa istirahat, bahkan tidur dan duduk pun dia juga tidak bisa sempurna karena dia mengandung kami selama 9 bulan. Ketika dia melahirkan kami ya Allah, sungguh wahnan ala wahnan, antara hidup dan mati dia lakukan ya Allah untuk melahirkan kami. Air susunya yang beliau berikan kepada kami Allah, inilah yang menjadikan kami tumbuh. Inilah yang menjadikan kami hidup. Dan inilah yang menjadikan kami menjadi orang yang seperti hari ini, yang memiliki kedudukan, pangkat, harta, kebahagiaan. Semua adalah karena setetes air susu orang tua kami Allah. Mungkin setetes itu pun juga tidak mampu kami balas ya Allah. Hanya doa yang kami panjatkan ya Allah. Maka jangan pernah Engkau siksa kedua orang tua kami ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Dan jangan pernah Engkau masukkan mereka ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, banyak daya dan upaya yang tidak mampu kami lakukan selain dari keputusan-Mu ya Allah. Maka kami memohon kepada-Mu ya Allah, berilah kami selalu petunjuk-Mu ya Allah. Jaga langkah kami ya Allah. Jaga tangan kami ya Allah. Jaga pandangan kami ya Allah. Dan jaga hati kami ya Allah. Janganlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang ingkar kepada-Mu, yang bahkan syirik kepada-Mu ya Allah. Dan yang terakhir, jangan pernah Engkau panggil kami kecuali kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.